Halo, selamat siang penonton Kesempatan TV. Hari ini saya sedang bersama Pak Jerry. Nanti untuk lebih jelasnya, Pak Jerry akan mengenalkan diri sebagai apa di Gerekindo dan sebagai apa di Perindo. Nanti beliau akan mengenalkan diri. Tapi sebetulnya saya sudah kenal Pak Jerry lama, karena Pak Jerry ini adalah seorang mentor dan seorang guru saya di satu yayasan pendidikan, yaitu Yayasan Wahana Anak Muda, YWAM Pro International. Saya bersyukur hari ini saya bisa ketemu beliau dan ada sedikit hal yang saya mau nanya-nanya buat beliau. Saya beri kesempatan untuk beliau memperkenalkan diri. Nah, terima kasih sahabat saya. Saya Yeri Tawaluyan, pendeta, lalu melayani sebenarnya sejak tahun 1988 di Badan Misi, lalu dari situ ke Sinode, dan di tahun 2016 setelah saya tidak memegang kepemimpinan di struktur Sinode dan juga tidak lagi di aras gereja, lalu Tuhan membawa untuk membentuk ormas Kristen yang kemudian menjadi sayap Kristen dari Partai Perindo. Tapi tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada pimpinan-pimpinan gereja, kepada pendeta-pendeta, supaya dapat mempersiapkan jemaatnya jika ada di antara jemaat yang dipanggil Tuhan untuk melayani di bidang politik. Jadi itu kira-kira sejarah dan latar belakang terbentuknya Gerakan Kasih Indonesia. Jadi Gerekindo atau Gerakan Kasih Indonesia sebenarnya adalah wadah pelayanan untuk memberikan pembelajaran politik, pembekalan politik, dan penyadaran politik kepada pimpinan gereja dan kepada warga gereja, supaya semua hamba Tuhan, semua warga gereja juga bisa menjadi hamba Tuhan, bisa menjadi pelayan Tuhan, bisa menjadi berkat bukan hanya lewat pelayanan di gereja, tetapi bisa menjadi berkat, menjadi alat Tuhan untuk memberkati masyarakat luas. Dan ini memberkati, jangan berpikir bahwa kita memberkati orang dengan iming-iming atau dengan harapan. Contoh, kan banyak orang berpikir, oh saya melayani si A, si B, supaya si A atau si B itu ikut saya ke gereja saya. Tidak begitu. Tuhan Yesus tahu bahwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang, itu ada banyak dari mereka yang justru nanti akan bilang salibkan dia. Dan masih ingat ada 7 orang yang disembuhkan Tuhan, yang kembali hanya 1 kan? Lebih banyak yang tidak kembali untuk berterima kasih saja, enggak. Nah, jadi pelayanan Gerekindo itu murni pelayanan untuk memberkati dalam segala hal ya, bukan hanya dari segi materi, tidak tentu, tapi kita memperlengkapi gereja, memperlengkapi hamba Tuhan supaya bisa melayani bukan hanya di gedung gereja, bukan hanya di ibadah-ibadah hari Minggu, tetapi justru menjadi berkat bagi banyak orang di luar gedung gereja. Gitu, tanpa harus apalagi memaksa, tanpa harus mengajak orang untuk misalnya jadi anggota gereja, itu tidak. Kita murni adalah membagikan berkat Tuhan, membagikan kasih dari Tuhan, supaya dibagikan kepada sebanyak orang, sebanyak mungkin orang.
Oke, kita lanjut lagi. Pak Jerry tadi belum perkenalkan Pak Jerry di Partai Perindo itu sebagai apa? Oke. Nah, jadi ini kan ada sejarahnya. Jadi saya lebih dulu sebenarnya masuk di Partai Perindo itu dengan membentuk sayap dari Partai Perindo untuk komunitas Kristiani. Kemudian di tahun 2020 saya dipercayakan untuk menjadi ketua DPP Partai Perindo bidang sosial dan kesejahteraan rakyat. Lalu ditambah lagi tugasnya sebagai salah satu dari juru bicara nasional Partai Perindo. Lalu apalagi untuk sekarang ada di Bapilu, khususnya di Task Force Pencalekan atau di gugus tugas pencalekan. Jadi tugas saya salah satunya mencari caleg-caleg untuk berkompetisi memenangkan hati rakyat lewat Partai Perindo di pemilu 2024 nanti. Jadi itu ketambahan tugas untuk mencari caleg-caleg dari seluruh Indonesia. Oke, Pak Jerry, ya, saya boleh tanya lagi, awal berdirinya Gerkindo, apakah memang Pak Jerry mendapatkan, ya, biasa kalau kita bicara hamba Tuhan, apakah mendapatkan semacam pewahyuan atau digerakkan Tuhan, atau memang ini perencanaan dengan Pak Haritanu supaya memperkuat Partai Perindo lewat berdirinya Gerkindo? Sebenarnya sejarahnya keterlibatan saya dengan politik itu kan sudah jauh-jauh hari sebelumnya, sudah cukup lama. Tapi politik dalam arti politik moral. Kami waktu saya masih di aras gereja, kami biasa mengadakan seminar-seminar untuk ketua-ketua sinode, untuk gembala-gembala sidang, dan ya minimal itu ketua-ketua provinsi dari setiap sinode, bersama dengan PGLII, PGPI, PGI, bahkan dengan KWI, karena saya juga menjadi pencetus awal dalam satu kerjasama antar aras gereja yang namanya FUKRI, Forum Umat Kristiani Indonesia. Dan ketika FUKRI terbentuk, 7 aras gereja Kristen Protestan plus KWI, kami banyak mengadakan pelatihan-pelatihan politik untuk memperlengkapi ketua-ketua sinode. Dan dari situ semakin terkonfirmasi bahwa apa yang Tuhan pernah berikan dulu kepada 2 orang hamba Tuhan level internasional, yaitu Pak Loren Cunningham. Loren Cunningham ini pendiri Youth with a Mission, dan Pak Bill Bright, pendiri LPMI atau Campus Crusade International. Kepada 2 hamba Tuhan ini, Tuhan memberikan visi pada mereka untuk melayani bukan hanya di satu bidang, tetapi minimal ada di 7 bidang kehidupan yang namanya 7 Mind Molders, yang akhirnya di waktu-waktu kemudian dikenal dengan namanya pelayanan 7 Mountains atau 7 gunung. Di antaranya pelayanan melalui bidang pendidikan, pelayanan melalui media, pelayanan melalui seni dan budaya dan entertainment, pelayanan melalui bidang bisnis, pelayanan gereja, tentu ada pelayanan keluarga, dan pelayanan lewat bidang politik dan pemerintahan. Jadi kepada kedua hamba Tuhan ini Tuhan kasih visi untuk pelayanan itu jangan hanya di dalam gedung gereja saja. Padahal visi itu sudah diberikan Tuhan kepada 2 hamba Tuhan ini dari tahun 70-an akhir, saya ingat itu. Lalu ketika saya terlibat di pelayanan di Youth with a Mission, ini selalu kami dengungkan, tetapi pelaksanaannya
sangat jarang. Akhirnya ketika saya di sinode dan di aras gereja banyak melakukan pelatihan-pelatihan penyadaran dan pembekalan politik untuk pimpinan gereja, dari situ langsung tertantang untuk mencoba terjun ke dunia politik, tapi lebih ke pembekalan rohani untuk calon-calon politisi Kristen. Dan di saat yang bersamaan Pak Haritanu Sudibyo juga berencana supaya di Partai Perindo yang waktu itu masih ormas ya, belum partai, di Ormas Perindo itu ada sayap-sayap yang menjangkau komunitas-komunitas tertentu. Jadi ada sayap pemuda, ada sayap perempuan, ada sayap untuk misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut bencana. Lalu ada sayap termasuk komunitas Kristiani, dan ada juga sayap Muslim ya. Nah, untuk menjangkau sebanyak mungkin komunitas. Jadi ketika Pak Haritanu mau membuat sayap untuk kaum Kristiani, ketemulah kami, dan akhirnya dibentuklah Gerakan Kasih Indonesia. Jadi pasti kita semua tahu bahwa dulu Partai Damai Sejahtera adalah harapan banyak hamba Tuhan atau organisasi Kristen atau aktivis Kristen yang punya jiwa politik. Mereka mengharapkan partai itu sebagai jembatan atau perahu untuk mereka bisa masuk ke legislatif, untuk bisa mengabdi dalam pelayanan memimpin bangsa ini. Tapi akhirnya partai ini kan harus nggak bisa berjalan lagi. Nah, pertanyaan adalah bagaimana Pak Jerry bisa meyakinkan para organisasi kekristenan atau aktivis atau yang punya jiwa politik, khususnya orang-orang Kristen atau hamba Tuhan, sehingga mereka bisa mempercayai atau memakai lewat Gerkindo yang menjadi sayap Perindo ini untuk mereka bisa masuk sebagai wakil untuk memimpin bangsa Indonesia, karena bisa mendukung seperti yang tadi Pak Jerry sempat kutip dalam khotbah yang barusan, bahwa bagaimana kita harus ditempatkan Tuhan di satu kota, harus kita buat kota itu sejahtera. Nah, untuk menentukan kota sejahtera, maka dia harus punya kebijakan yang harus melalui legislatif, karena tidak akan mungkin bisa didengar kalau dia tidak ada di legislatif. Bagaimana program Pak Jerry untuk bisa meyakinkan masyarakat? Pertanyaan yang bagus. Begini, idealnya setiap komunitas masyarakat itu harus bersuara, karena dari ilmu komunikasi, dari perspektif komunikasi, mayoritas yang diam dan tidak bersuara itu akan dikalahkan oleh minoritas yang vokal. Jadi kalau ada 100 orang, 80 orangnya diam dan yang 20 orangnya bersuara vokal, lama-lama suara 80 orang akan hilang. Lalu suara 20 orang ini sudah dianggap mewakili suara 100 orang, termasuk yang 80 orang itu. Padahal ini hanya suara minoritas. Suara minoritas yang kecil, tapi mereka vokal, itu bisa mengalahkan suara mayoritas yang diam. Mayoritas nggak pernah bersuara. Contoh, dari 100 orang, 80 ngomongnya diam-diam, ngomongnya nggak kuat, malah cenderung lebih nerimo. 20 orang itu vokal semuanya. Akhirnya suara 20 orang ini akan menutupi suara 80 orang yang nggak pernah ngomong. Nah, jadi kami itu berusaha untuk meyakinkan masyarakat di komunitas kita, artinya masyarakat komunitas Kristiani, untuk jangan takut ngomong. Jangan takut ngomong, karena kalau kita diam, kita sudah minoritas, lantas nggak ngomong, ya akan dianggap tidak ada.
Jangankan yang minoritas, yang mayoritas aja, kalau dia nggak ngomong akan dianggap nggak ada, dikalahkan oleh suara minoritas yang vokal itu. Apalagi kalau sudah minoritas dan diam lagi. Nah, harus bersuara. Bersuaranya di mana? Ya tentu bisa di media seperti ini, lalu bisa di legislatif karena tempatnya adalah di legislatif. Nah, bagaimana komunitas Kristiani mau bersuara kalau dia menjauhi politik? Kalau dia alergi dengan politik? Politik tidak boleh dijauhi. Politik tidak boleh dijadikan musuh, tidak. Politik itu kalau dijalankan dengan benar, politik itu untuk kesejahteraan rakyat kok, untuk membuat bagaimana negara bisa lebih baik, negara bisa lebih makmur, negara bisa lebih aman penduduknya. Jadi untuk tujuan-tujuan yang mulia. Kalau ada sisi negatif dari politik, siapa sih yang tidak ada negatifnya? Itu tergantung dari si manusia itu sendiri, berpulang dari orangnya, dari si personnya atau pribadi orang, bukan dari politik itu sendiri. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, bagaimana cara meyakinkan? Itu meyakinkan adalah kalau kita nggak bersuara, ya kita akan dianggap tidak ada. Bersuaranya salah satunya lewat ranah politik, dan itu justru yang harus harus ditekankan kepada masyarakat, termasuk kepada komunitas Kristiani. Tinggal bagaimana masyarakat Kristiani mau percaya dan lebih dekat dan lebih memilih partai mana, itu urusan kedua kan. Urusan pertama adalah kita meyakinkan masyarakat Kristiani untuk jangan takut bersuara, jangan takut terlibat dalam politik. Partai mana itu nanti tinggal bagaimana partai-partai tersebut bekerja meyakinkan masyarakat bahwa mereka lah yang paling layak dipercaya, termasuk oleh masyarakat Kristiani. Dan itu panjang, itu perjuangan politik yang panjang. Tapi minimal kita berbuat daripada tidak berbuat sama sekali dan mengharapkan hasil yang baik. Kita nggak pernah berbuat di politik kok lantas mengharapkan hasil bangsa ini bisa lebih baik. Kan banyak orang Kristen berdoa, Tuhan tolong supaya bangsa ini jadi lebih baik, Tuhan tolong berkatilah bangsa ini, Tuhan tolong jadikanlah bangsa ini aman. Berdoa tapi nggak mau terlibat dalam proses membuat bangsa ini aman, membuat bangsa ini lebih baik. Sama seperti sekarang dengan begini saya sedang bicara ke banyak orang dan saya vokal dengan cara seperti ini. Kalau kita diam dan hanya berdoa saja, kapan mau terjadi apa yang kita doakan? Iya kan? Berdoa dan bekerja. Tapi kalau Yeremia 29 itu lebih tegas, kerja dan doa. Upayakanlah, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan jemaat. Nah, lihat di Yeremia 29 ayat 7. Pemikiran pertama adalah kesejahteraan kota, bukan kesejahteraan jemaat. Tapi pemikiran gembala sidang kebanyakan apa? Kesejahteraan gereja lokal kan? Kesejahteraan jemaat kan? Baru kesejahteraan kota. Dalam konsep politik kesejahteraan, politik ilahi, kita berjuang untuk masyarakat kota loh, untuk bangsa. Yang bangsa, kalau dalam konteks Yeremia 29, itu Babel, itu Babilonia, itu bukan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi di situ jadi sebagai budak, sebagai tawanan perang, sebagai tawanan perang yang ditawan, diasingkan ke Babel. Dan Tuhan bilang kepada mereka, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Padahal di tempat tawanan. Dan Tuhan bilang usahakan, jangan cuma berdoa, usahakan, baru doakan. Apalagi kita kan bangsa Indonesia, bangsa kita sendiri, masa kita nggak mau melakukan sesuatu untuk kesejahteraan kota dan bangsa kita? Nah, ini yang harus diperjuangkan dan disosialisasikan kepada jemaat, kepada pimpinan gereja. Jangan takut berpolitik, malah harus turun supaya kita dapat membawa suara rakyat, minimal suara komunitas kita. Tapi juga begini,
kepada rekan-rekan politisi Kristen, jangan berpikiran eksklusif. Kita ini mewakili suara rakyat, suara seluruh rakyat Indonesia. Jangan hanya membawa kelompok kita tertentu dan bersuara. Nah, kita bawa suara rakyat karena apa? Contoh gini, ketika saya bersuara dan mengkritisi pemerintah misalnya, mengkritisi satu kementerian misalnya, atau harga-harga naik, itu kan saya di TV biasa. Kalau harga naik pasti saya akan banyak ngomong di media. Harga bahan pangan naik, harga sembako naik. Nah itu kan masyarakat ibu-ibu itu segala lapisan mengalami dampak dari kenaikan harga, dan kita mengkritisi itu. Itu bagian dari suara kenabian sebenarnya, suara politik. Jadi jangan lupa, jangan takut untuk bersuara. Jadikanlah mulut kita penyambung lidah masyarakat untuk menyampaikan suara kenabian bagi penyelenggara negara, bagi sesama masyarakat, bagi lembaga-lembaga lain. Kita bersuara. Apa yang tidak benar tentu kita suarakan, tapi berikan juga solusi, dan berikan jalan keluar. Seperti itu, Pak. Siap. Pak Jerry, cukup poin yang penting yang kita sudah bisa dapat, apa tujuannya Gerkindo berdiri. Ini di segmen terakhir, saya beri waktu untuk Pak Jerry bisa menyampaikan apapun. Artinya Indonesia ini kan ada 38 provinsi, karena ada banyak provinsi baru yang sudah bertambah. Pak Jerry silakan ngomong supaya mungkin di setiap provinsi yang lain bisa tergerak untuk mau membuka diri untuk menjadi cabang-cabang Gerkindo di daerah-daerah lain, sehingga menjadi jembatan untuk orang-orang Kristen bisa masuk di situ untuk bisa berpolitik. Karena pasti kita tahu tidak akan mungkin kita mengubah negara ini tanpa ada kebijakan dari DPR. Dan kalau kebijakan dari DPR, ya kita harus maju menjadi anggota DPR supaya kita membuat kebijakan atau undang-undang, karena itu yang bisa mengubah strategi. Betul. Jadi kembali di salah satu tujuan utama dari seseorang terlibat di politik, di lembaga legislatif, supaya bisa terlibat dalam pembuatan undang-undang. Karena dari undang-undang itulah yang mengatur bagaimana cara kita bermasyarakat, cara kita menjalankan negara, cara kita menjalankan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Jadi rekan-rekan siapapun itu, di setiap provinsi, di setiap kabupaten kota, maka mari kita berjuang bersama-sama untuk memajukan daerah kita masing-masing, memajukan kabupaten, kota, provinsi kita masing-masing dengan cara terlibat di politik untuk menjadi anggota legislatif. Saya tentu akan naif kalau tidak mengajak Bapak Ibu untuk berjuang bersama Gerkindo dan Partai Gerindo. Tentu agak naif kalau tidak ngomong begitu. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah yang pertama, kita harus tahu dulu perjuangan kita ini berjuang untuk menyuarakan apa. Lalu ada orang tertentu yang akhirnya, ini kalau dalam konteks Kristiani ya. Untuk konteks Kristiani memang ada orang tertentu yang dipercayakan Tuhan untuk melayani di bidang politik. Tidak semua pelayan Tuhan, tidak semua pendeta, tidak semua jemaat yang diberikan kemampuan untuk terjun di politik, tidak semua. Tapi kalaupun ada yang dipercayakan oleh Tuhan, maka jangan takut bersuara, masuk menjadi anggota partai politik, tetapi dengan satu tujuan, yaitu untuk melayani. Kita masuk ke politik sebagai tempat pelayanan, sebagai ranah pelayanan. Jadi contoh begini, ada orang bertanya gini, Pak, Bapak pengembalaan di daerah mana? Di desa mana? Oh, di desa A, B, C, D. Nah, politik itu anggaplah sebagai salah satu desa yang lain, quote-unquote. Bukan desa A, bukan desa B, tapi desa dalam bentuk elemen yang lain, ranah yang lain. Tidak secara geografis,
tetapi secara elemen, secara ranah dia anggaplah itu area geografis, tapi di ranah politik. Jadi pelayanannya di mana, penggembalaannya di mana? Di bidang politik. Dengan demikian, kalau terjun sebagai pelayan Tuhan di bidang politik, maka tentu harus ada integritas, ada kejujuran. Dari kejujuran dan integritas akan datang pengurapan di bidang politik. Nah, jadi itulah pesan saya. Jadilah pelayan Tuhan di bidang politik bagi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk terjun ke politik. Jangan terjun ke politik sebagai politikus biasa, jangan. Tapi terjunlah ke politik sebagai politikus yang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang mengerti politik, yang melayani di bidang politik. Partai, silahkan berdoa partai apa. Tapi kalau sudah berdoa lantas masih ragu, maka bergabunglah bersama Partai Perindo. Karena di Partai Perindo ada Gerkindo. Siap. Oke guys, saya kira kita sudah di segmen terakhir. Jadi pada intinya kita sudah paham cukup banyak penjelasan dari Pak Jerry. Semoga anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan yang punya jiwa politik bisa bergabung di Gerkindo dan di Perindo, sehingga bisa membawa hak suara dari masyarakat seluruh Indonesia lewat menjadi anggota caleg atau DPR, karena lewat DPR lah Anda bisa membuat kebijakan undang-undang itu yang untuk bisa melayani masyarakat. Karena tanpa Anda lewat DPR untuk menentukan kebijakan undang-undang, maka jangan salahkan kalau ada orang-orang lain yang duduk di situ dan mereka membuat kebijakan yang Anda merasa tidak pro kepada orang-orang yang kecil atau minoritas. Jadi Gerkindo dan Perindo terbuka untuk di seluruh provinsi manapun Anda silakan gabung, bisa hubungi Gerkindo di mana Anda bisa hubungi, atau mungkin bisa cari tahu ketemu dengan Pak Jerry sebagai Ketua Umum Gerkindo. Terima kasih guys, sampai kita ketemu di wawancara berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak.